tanganku. Ibu, Kak Tiang, aduh, ketemu di sini. Iya, ini mau sekolah minggu. Ini Mbak Santi minta tolong suruh bawain buat Hastakarya itu loh. Ya ampun, mau bikin apa tuh emang Bu? Nggak tahu Mbak Santi mau bikin apa ya? Gitu. Iya. Mau sekolah minggu. Kak Tiang mau bantuin ini enggak? Iya boleh. Oh, Kan iya. Kak Tia juga mau sekolah minggu. Oh iya, minta Iya. tolong ya. Oh iya. Ya, kita antar dulu ke tempatnya Mbak Santi ya. Oh iya. Kita sudah antar ke tempat Mbak Santi ya Kak Tia ya. Iya. Nah, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita hari ini. Kita sapa adik-adik di rumah yuk Kak Tia. Yuk. Shalom adik-adik semuanya. Gimana kabarnya mereka ya Kak Tia? Kalau Kak Tia sih luar biasa Putri. Adik-adik di rumah gimana? Oh, baik semua. Ya, puji Tuhan kita semua diberkati oleh Tuhan sehingga kita bersama-sama saat ini mau memulai sekolah minggu kita hari ini. Ya, kita ajak adik-adik kita memuji nama Tuhan ya Kak Tia ya. Siap Ibu Tri. Ya, mari kita akan memuji nama Tuhan pakai gerakan semuanya ya. Ya, ayo bangkit berdiri. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi kita akan memuji nama Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Puji nama Tuhan, kita mendapat upah yang besar ya Kak Tia. Iya, puji Tuhan, Kak Tia bisa dapat upah yang besar. Kok kita bisa dapat upah yang besar? Kenapa Kak Tia? Iya, karena kita mau terus ikut sekolah minggu, kita mau bekerja buat Tuhan. Oh, Kita gitu mau ya. menjadi anak Tuhan yang selalu sayang tolong menolong juga kan Putri? Tadi Iya. itu. Oh iya, Putri lupa. Terima kasih atas bantuannya ya Kak Tia ya. Putri sama-sama. Iya. Kita kan harus menolong yang lemah. Iya. Nah, Kak Tia, kita akan memulai sekolah minggu ini dengan berdoa terlebih dahulu. Putri akan antarkan adik-adik semua, kita akan berdoa memulai sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Engkau sungguh amat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau telah memberi upah yang sangat besar buat kami. Ya. Tuhan, saatnya kami memulai sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati kami semua sehingga berkat-Mu tercurah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sekolah minggu hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Nah Kak Tia, kita tadi sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau apa lagi? Kita mau memuji nama Tuhan lagi dong. Oh gitu. Kan kita habis ini mau mendengarkan cerita kitab. Dari Mbak Santi. Tadi kan kita udah nganterin bukunya ya. Nah, terus nanti cerita Alkitabnya tentang apa ya? Kak Tia penasaran nih Bu. Oh ya, penasaran sekali. Iya. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu ya adik-adik. Ya, kita akan memuji nama Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, berkat-Mu hari ini yang
kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, aku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setia Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Saatnya kita dengarkan cerita Alkitab hari ini. Silakan mendengarkan adik-adik. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Adik-adik bisa menjawab ini di rumah seperti ini. Aku luar biasa. Oke? Coba Mbak Santi tanya ya. Apa kabarnya hari ini? Aku luar biasa. Puji nama Tuhan. Sudah siap mendengarkan cerita Alkitab? Kalau sudah, persiapkan duduk adik-adik sebaik mungkin. Persiapkan telinga, pikiran, dan hati kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Oke, sudah siap? Puji Tuhan. Nah, untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang menolong yang lemah. Untuk ayat hafalannya, ikuti Mbak Santi ya. Oke? Marilah kita saling memperhatikan. Sekali lagi, marilah kita saling memperhatikan. Diambil dari Ibrani 10 ayat 24a. Sekali lagi. Oke. Marilah kita saling memperhatikan. Dari Ibrani 10 ayat 24a. Nah, Mbak Santi mau bercerita nih tentang Rasul Paulus, Bapak Paulus nih. Oke. Ini siapa adik-adik? Ini adalah wayang Bapak Paulus atau Rasul Paulus. Nah, ini Mbak Santi mau memperkenalkan dulu nih wayang-wayangnya. Kemudian ini adalah muridnya. Nah, ada dua tokoh nih. Siapa ini pertama? Bapak Paulus. Kemudian ini muridnya. Nah, adik-adik, Mbak Santi mau bercerita. Pada suatu hari, Rasul Paulus sedang dalam perjalanan berkeliling untuk mengantarkan bantuan ke Yerusalem. Wah, Bapak Paulus ini baik sekali adik-adik. Dia mau memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Kemudian saat berada di Roma, Bapak Paulus ini mengajar kepada jemaat yang ada di sana. Nah, ini adalah jemaat yang diajarin oleh Bapak Paulus. Kemudian Bapak Paulus berbicara seperti ini. Kalian harus terus memperhatikan
dan menolong saudara seiman yang membutuhkan. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma untuk saling memperhatikan satu sama lain. Bapak Paulus ini mengajarkan untuk para jemaat di Roma untuk menebarkan kasih, untuk menolong sesama yang sedang membutuhkan bantuan, dan lain sebagainya. Kemudian Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma bahwa Tuhan Yesus menerima semua orang. Tuhan Yesus menerima semua orang ya adik-adik. Dia menerima orang yang berbeda dengan kita. Dia terus menerima orang yang berdosa sekalipun. Dia tetap mengampuni orang tersebut. Baik itu yang kuat, yang sehat, yang pintar maupun tidak. Tuhan Yesus tetap menerima orang itu. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi semua. Dan Tuhan Yesus ingin semuanya itu saling memperhatikan satu sama lain. Seperti Bapak Paulus ini kan memperhatikan satu sama lain. Dia memberikan bantuan kemana tadi? Ke Yerusalem dan mengajarkan tentang banyak hal di Roma. Jadi memperhatikan satu sama lain itu bukan hanya kita memberikan materi, tetapi kita bisa memberikan cerita, memberikan pengalaman yang berharga kepada orang itu. Jadi orang itu bisa belajar tentang pengalaman kita yang kita bagikan. Nah itu adalah cara kita, selain kita memberikan materi, kita memberikan perhatian kepada mereka. Jadi kita bisa mendengarkan ceritanya, curhatannya, itu juga termasuk memperhatikan orang yang butuh didengar adik-adik. Nah, kemudian wayang murid ini menjawab, "Oh, begitu ya Rasul. Baik Rasul, kami akan memperhatikan saudara seiman sesuai dengan kehendak Tuhan." Kata murid ini berjanji kepada Rasul Paulus untuk saling memperhatikan seperti ajaran siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengajarkan begitu banyak hal, cara untuk menebarkan kasih kepada saudara kita. Nah, adik-adik, kemudian Rasul Paulus ini menjawab, betul sekali. Ingatlah untuk selalu rendah hati supaya kamu tidak menjadi sombong dan menjadi berdosa karena kesombonganmu. Nah, adik-adik, sikap sombong itu disukai atau dibenci Tuhan ya? Kira-kira sikap sombong itu disenangi atau tidak disenangi Tuhan? Betul, sikap sombong adalah hal yang tidak disenangi Tuhan, hal yang tidak diajarkan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan mengajarkan kita jangan sombong, tapi teruslah rendah hati kepada siapapun itu. Nah, adik-adik, kemudian wayang murid ini menjawab lagi, baik Rasul, kami akan berusaha untuk selalu bersama-sama dalam jemaat, selalu menebarkan kasih kepada jemaat yang lain, selalu bersatu hati kepada jemaat yang lain. Nah, siapa yang mau menjadi Bapak Paulus ini, seperti Bapak Paulus dan muridnya yang mau berkomitmen untuk selalu menolong sesama, menebarkan kasih kepada semua orang? Siapa yang mau berkomitmen? Angkat tangan yang tinggi. Nah, Mbak Santi yakin adik-adik di rumah juga mau untuk terus menjalankan kehendak Tuhan, apapun yang Tuhan ajarkan kepada adik-adik di rumah. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan patut mencontoh kehidupan siapa ini? Rasul Paulus. Kita dapat memperhatikan teman-teman kita yang membutuhkan kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bisa berbagi, misal di sekolah gitu, bisa berbagi kemarin adik-adik dapat cerita Alkitab apa di sekolah minggu gitu. Adik-adik bisa sharingkan kepada
teman-teman, bisa bercerita, bertukar cerita. Kamu dapat apa di cerita Alkitab kemarin sekolah minggu gitu. Jadi adik-adik bisa bertukar cerita dan bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Nah, mari kita lihat siapa di antara kita yang perlu didoakan dan ajak untuk bisa bersama-sama di sekolah minggu. Jadi adik-adik, kalau ada teman kita nih yang males untuk sekolah minggu, adik-adik bisa ajak. Ayo teman-teman, kita harus rajin pergi ke sekolah minggu. Selain kita bisa dapat bertemu teman-teman, kita juga bisa mendapatkan berkat jasmani dan rohani. Rohaninya apa? Kita dapat cerita Alkitab yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, tetap setia dalam sekolah minggu ya. Nah, Mbak Santi mau tanya lagi, cerita hafalannya hari ini apa? Oke, kita ulangin ya. 1, 2, 3. Marilah kita saling memperhatikan. Dari Ibrani 10 ayat 24a. Oke, pelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Tapi ingat, pesan Mbak Santi kepada anak-anak, pesan Tuhan Yesus kepada anak-anak yaitu tetaplah saling memperhatikan satu sama lain, tetaplah saling menolong satu sama lain, tetaplah memberikan kasih kepada orang lain meskipun orang lain itu berbeda dengan kita. Berbedanya seperti apa? Mungkin berbeda agama, berbeda suku maupun ras, tapi kita selalu merangkulnya dan memberikan kasih. Nah, Mbak Santi mau tutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata. Mari berdoa pada Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu untuk hadir dalam setiap kami Tuhan. Engkau berkati kesehatan mereka, sekolah mereka, dan biarlah kami menjadi seperti Rasul Paulus yang selalu menolong sesama tanpa pamrih. Terima kasih ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan sekolah minggu kami pada hari ini. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ayo semuanya menyanyi. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Semakin mendalam. Semakin mendalam. Wah, Kak Tia, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini ya. Iya Ibu, sangat memberkati sekali. Kita ucapkan terima kasih dulu ya, sama Mbak Santi. Ya, Terima kasih Mbak Santi. Satu lagi, apa ya? Lupa. Ada yang pujian istimewa. Iya, kita ucapkan terima kasih buat Bima. Terima kasih Bima. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, yang ingin memuji nama Tuhan bisa menghubungi guru kelas masing-masing. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah dengarkan cerita Alkitab.
ujian istimewa. Tiba saatnya kita akan Menutup dalam doa. ya, silakan Kak Tia menutup. Baik, mari teman-teman kita tutup dalam doa. Kita mau lipat tangan dan tutup mata kita. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Tiba saatnya kami akan menutup sekolah minggu kami Tuhan untuk kami melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan supaya mereka selalu mau saling tolong-menolong, menolong yang lemah, menolong siapapun yang ada di sekitar mereka. Berkati mereka Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.